Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahmudah Ihsan Saputri dengan NIM 2008 dari kelas PM3P, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Walisongo Semarang. Akan membuat video pembelajaran dengan model pembelajaran yaitu pembelajaran langsung atau directive learning dengan satuan pendidikan untuk sekolah menengah pertama atau SMP, mata pelajaran matematika kelas 7 semester genap dengan materi pokok yaitu tentang penyajian data. Alokasi waktunya adalah 2 kali 30 menit dan pembelajaran ini berlangsung secara online atau dalam jaringan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi pembelajaran matematika dan semoga video ini dapat memberi kemanfaatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam. Selamat pagi juga, Bu. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinannya masing-masing, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selanjutnya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian. Yang pertama, dimulai dari Mia Putri Wulandari. Hadir, Bu. Mega Ayu Lestari. Ada, Bu. Luluk Kurotul Aini. Baik, Bu. Ahmad. Ada, Bu. Leo. Hadir, Bu Guru. Sepertinya sudah bergabung semua ya dalam pembelajaran kali ini. Alhamdulillah, hari ini semuanya telah bergabung di mata pelajaran yang Ibu ajar. Hari ini kita akan belajar tentang penyajian data. Nah, penyajian data hari ini yang akan kita pelajari adalah dalam bentuk tabel. Pada pembelajaran hari ini, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui kegiatan pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian data dengan benar. Yang kedua, menjelaskan cara mengumpulkan atau mengambil data dengan benar. Yang ketiga, yaitu memahami proses penyajian data dalam bentuk tabel dengan benar. Dan yang keempat, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data dalam bentuk tabel dengan tepat. Itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya anak-anak. Oke, langsung saja anak-anak, kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita akan membahas tentang data yang pertama. Nah, pasti kalian sudah belajar kan tadi malam dan pasti sudah mengetahui sedikit-sedikit tentang apa itu penyajian data, apa itu data, dan lain sebagainya. Baik, Bu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian data. Apa itu pengertian data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Informasi ini dapat berupa angka, lambang, ataupun keadaan objek yang sedang kita amati. Misalkan, pada percobaan biologi, kamu disuruh untuk mengamati pertumbuhan tanaman kacang hijau. Nah, setiap beberapa hari sekali, kamu akan mencatat panjang batang tanaman untuk diamati pertumbuhannya. Dari hasil pengamatan tersebut, nanti akan diperoleh suatu catatan angka-angka panjang batang tanaman kacang hijau yang tumbuh. Nah, angka-angka yang kita catat itulah yang disebut dengan data. Nah, itu adalah contoh tabel pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi, pada tabel tersebut kita mengetahui pada hari pertama berapa sentimeter tinggi tanaman. Kemudian kita amati pada hari kedua berapa pertumbuhan tanaman tersebut. Kemudian pada hari ketiga begitu pun sampai hari ketujuh. Sampai mendapatkan tinggi tanaman itu 15 cm. Yang kedua ada jenis-jenis data. Berdasarkan jenisnya, data itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu data kualitatif. Apa itu data kualitatif? Data kualitatif merupakan data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik atau tidak bisa
diukur dengan angka. Contohnya, data kualitas beras bulan Februari pada tahun 2020 yang kurang baik. Nah, data itu menunjukkan keadaan beras yang kurang baik, tetapi kita tidak bisa mengukur keadaan kurang baik itu dengan angka. Yang kedua, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang menunjukkan ukuran suatu objek, disajikan dalam bentuk angka dan nilainya pun dapat berubah-ubah. Contohnya, data pertumbuhan panjang kacang hijau pada tabel tadi yang Ibu sebutkan di atas. Dari data itu, kita bisa mengetahui perubahan panjang batang kacang hijau dari angka yang diperoleh dari hari pertama sampai hari ke-7 penelitian kita. Nah, setelah data terkumpul anak-anak, data-data itu kemudian akan disusun, diolah, dan dianalisis untuk diperoleh sebuah kesimpulan. Adapun ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara menganalisis, menyimpulkan, mengumpulkan, menyajikan, dan mempresentasikan data tersebut adalah di bidang statistika. Nah, statistika ini banyak diterapkan di berbagai bidang. Misalkan dalam bidang ilmu sosial dan kependudukan, statistika ini digunakan untuk sensus penduduk. Selain itu anak-anak, dalam bidang ekonomi, statistika juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Kemudian, untuk mengumpulkan dan mengolah data, diperlukan suatu objek yang diamati. Objek ini kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu populasi dan sampel. Apa populasi itu dan apa sampel itu anak-anak? Oke, Ibu akan jelaskan ya. Populasi merupakan keseluruhan objek yang menjadi sumber data penelitian. Populasi ini itu dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, peristiwa, dan lain sebagainya. Sementara itu, sampel adalah bagian dari populasi yang dapat menggambarkan sifat atau ciri populasi tersebut. Nah, sampel harus benar-benar dapat mewakili dan mencerminkan karakteristik dari populasi yang menjadi objek penelitian. Kalian pasti bertanya-tanya, bagaimana sih Bu populasi, contoh dari populasi dan contoh dari sampel itu? Nah, di sini Ibu berikan contoh. Jika kamu ingin melakukan penelitian terhadap siswa di sekolahmu mengenai kegiatan ekstrakurikuler yang mereka pilih. Oleh karena itu, yang menjadi populasi adalah seluruh siswa di sekolahmu. Tapi untuk memudahkan dan mempersingkat waktu, kamu juga masih bisa melakukan penelitian dengan mengambil beberapa sampel saja. Asal sampel itu masih mewakili populasi yang menjadi objek dari penelitianmu anak-anak. Misalnya, yang menjadi sampel adalah teman-teman sekelas kalian. Nah, setelah data terkumpul anak-anak, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun atau menyajikan data. Penyajian data ini itu bertujuan untuk menyederhanakan bentuk dan jumlah data, sehingga dapat mudah dipahami oleh pembaca. Terdapat dua cara anak-anak untuk menyajikan data. Yang pertama yaitu dalam bentuk tabel yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini, dan yang kedua yaitu dalam diagram. Nah, kemudian penyajian data dalam bentuk tabel itu apa sih Bu? Penyajian data dalam bentuk tabel itu? Nah, Ibu akan menjelaskan bahwa tabel itu merupakan susunan data dalam bentuk baris dan kolom. Penyajian data dalam bentuk tabel berarti mengumpulkan data-data ke dalam kelompok yang sama pada suatu baris atau kolom, sehingga setiap kelompok memiliki frekuensi atau jumlahnya masing-masing. Kemudian ada macam-macam penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama yaitu tabel baris kolom. Yang kedua, tabel kontingensi, dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi. Nah, ketiga macam bentuk penyajian tabel tersebut yang akan kita pelajari pada pembelajaran kali ini. Tabel baris kolom adalah bentuk penyajian data yang terdiri dari baris dan kolom. Terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, tabel baris dan kolom itu dapat dibedakan menjadi tiga. Anak-anak, yang pertama yaitu tabel satu arah.
Yang kedua yaitu tabel 2 arah, dan yang ketiga yaitu tabel 3 arah. Tabel 1 arah itu apa sih, Bu? Oke, Ibu akan menjelaskan tentang tabel 1 arah. Tabel 1 arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai suatu hal atau satu karakteristik saja. Nah, tabel ini merupakan bentuk tabel yang paling sederhana karena hanya terdiri dari satu karakteristik. Misalnya, tabel tentang top up brand index smartphone berikut yang Ibu presentingkan di PowerPoint. Nah, di situ dapat dilihat bahwa ada dua kolom, yaitu kolom smartphone dan kolom top brand index. Di situ ada Xiaomi, top brand indeksnya 41,5%, kemudian ada Samsung dengan top brand indeks 33,2%, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang tabel 2 arah. Tabel 2 arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Misalnya, tabel data penjualan dan market share perusahaan laptop berikut. Ada perusahaan pertama perusahaan Acer, yang kedua Asus, yang ketiga HP, yang keempat Lenovo, yang kelima Apple, dan yang keenam Sony. Nah, itu kemudian ada unit. Kolom selanjutnya yaitu ada unit dalam juta, dan di kolom selanjutnya adalah market share. Nah, itu adalah contoh dari tabel 2 arah. Kemudian yang ketiga yaitu tabel 3 arah. Tabel 3 arah adalah tabel yang berisi suatu sajian data mengenai hubungan antara 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda ya anak-anak. Misalnya, tabel data penjualan barang-barang ekspor-impor berikut ini. Nah, dapat dilihat di situ ada nama barang, kemudian ada import dan ada ekspor, kemudian ada total. Di situ dapat dipahami bahwa tas itu importnya tinggi ada 12, sedangkan yang sedang ada 13. Oke. Selanjutnya yang kedua adalah tabel kontingensi. Apa itu tabel kontingensi? Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom. Namun, tabel ini itu bertujuan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan dua faktor. Faktor yang satu terdiri atas kategori A dan faktor yang kedua terdiri dari kategori B. Sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom. Jadi dapat dilihat di sini ada jenis kelamin, kemudian tingkat sekolah dari SD, SMP, SMA, kemudian jumlah dari semua murid yang ada di SD, SMP maupun SMA. Selanjutnya ada tabel distribusi frekuensi. Apa sih itu? Tabel distribusi frekuensi adalah bentuk tabel yang digunakan untuk menyajikan data yang dikelompokkan dalam suatu interval. Nah, setiap nilai interval mempunyai frekuensi atau banyaknya data. Tabel distribusi frekuensi itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, distribusi frekuensi numerikal yang merupakan pembagian kelas-kelasnya dinyatakan dalam bentuk angka-angka atau secara kuantitatif. Yang kedua, yaitu distribusi frekuensi kategorikal di mana pembagian kelas-kelasnya dinyatakan berdasarkan penggolongan data yang dilakukan secara kualitatif. Nah, dapat dilihat contoh tabel distribusi frekuensi pada PowerPoint Ibu. Oke, dapat dipahami ya anak-anak? Insya Allah paham, Bu. Kemudian Ibu berikan dua contoh soal. Yang pertama, penjualan roti Ibu seminggu ini adalah di hari Senin. Banyaknya roti yang terjual adalah 100. Hari Selasa adalah 150, hari Rabu adalah 100, hari Kamis adalah 80, hari Jumat adalah 120, dan di hari Sabtu 150 roti terjual, dan hari Minggu ada 200. Nah, sajikan data di atas dengan menggunakan tabel baris kolom. Yang kedua, jika diketahui data nilai ulangan harian 15 siswa adalah sebagai berikut. Nah, itu ada 90, 85, 90, 70, 75.
Susun data tersebut dalam tabel distribusi frekuensi jika panjang kelas adalah 10. Nah, kita akan menyelesaikan contoh soal ini. Nah, penyelesaiannya yang pertama kita buat 2 kolom. Yang pertama kita tulis hari dan yang kedua yaitu hasil penjualan roti. Nah, dari pertanyaan dari soal tadi kita dapat diketahui di hari Senin penjualan roti itu berapa? Di hari Senin ada 100 roti terjual. Kemudian hari Selasa ada 150 roti terjual, hari Rabu ada 100 roti terjual, hari Kamis ada 80 roti terjual, hari Jumat ada 120 roti terjual, di hari Sabtu ada 150 roti terjual, dan di hari Minggu ada 200 roti terjual. Kemudian yang nomor 2, diketahui yang mendapatkan nilai 65 adalah 1 siswa. Kemudian yang mendapatkan nilai 70 adalah 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 75 ada 2 siswa. Yang mendapatkan nilai 80 ada 3 siswa. Yang mendapatkan nilai 85 ada 3 siswa. Dan yang mendapatkan nilai 90 ada 3 siswa. Kemudian kita buat 2 kolom teman-teman. Yang pertama diisi dengan nilai ulangan harian siswa, yang kedua yaitu diisi oleh frekuensi. Nah, nilai ulangan harian itu kenapa kok di situ penyelesaiannya 61 sampai 70? Karena panjang kelasnya adalah 10. Kemudian frekuensinya adalah banyaknya siswa yang mendapatkan nilai pada panjang kelas tersebut. Begitu. Sejauh ini bisa dipahami anak-anak? Iya, paham Bu. Bisa ya? Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan melaksanakan kuis. Kuis ini akan Ibu bagi beberapa kelompok. Karena dalam kelas ini ada 30 orang, maka Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok. Oke, langsung saja Ibu tunjuk. Ketua kelompok 1 adalah Mbak Mia Putri. Kemudian yang kedua ada Mbak Mega, dan ketua kelompok 3 adalah Mbak Lulu. Oke ya. Dan silahkan kalian terlebih dahulu mengerjakan kuis yang Ibu berikan. Ibu berikan waktu beberapa menit. Kemudian nanti hasilnya kalian presentasikan. Kalian tunjukkan pada Ibu dan teman-teman kalian semuanya. Begitu. Untuk LKPD sudah Ibu share di grup WA ya anak-anak. Nah, kuis ini untuk mengukur kefahaman kalian tentang materi yang sudah Ibu berikan pada pembelajaran kali ini. Oke anak-anak, waktu mengerjakan kuis kalian sudah habis. Silahkan kalian mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompok kalian masing-masing. Boleh ketua kelompoknya atau perwakilan salah satu dari kelompok kalian yang mempresentasikan. Yang pertama dari kelompok 1, silahkan Mbak Mia atau yang mewakili dari kelompok 1, Ibu persilahkan. Kami dari kelompok 1 izin presenting ya Bu. Kemudian akan dijelaskan oleh Mbak Mia Putri Wulandari. Ibu guru ingin membuat data tinggi badan, data berat badan, data warna kesukaan, dan data makanan kesukaan dari 15 orang siswa di kelas 7. Dapatkah kamu membantu ibu guru membuat data-data dari 15 orang teman-temanmu? Yang pertama, tuliskan tinggi badan 15 orang teman yang ada di kelasmu. Dari pengukuran diperoleh data tinggi badan yaitu 130, 145, 140, 150, 160, 140, 170, 170, 130, 150, 155, 135, 130, 165, 150, dan 135. Apakah data tersebut berbentuk angka ataukah berbentuk kata-kata? Berbentuk angka. Kemudian yang ketiga, tuliskan berat badan 15 orang teman yang ada di kelasmu. Dari pengukuran diperoleh data yaitu 45,
35, 60, 40, 30, 35, 34, 36, 70, 45, 30, 30, 45, 37, dan 40 kg. Apakah data tersebut berbentuk angka ataukah berbentuk kata-kata? Berbentuk angka. Nomor 5, tuliskan warna kesukaan 15 orang teman yang ada di kelasmu. Coklat, ungu, merah, hijau, ungu, pink, jingga, hijau, hijau, kuning, coklat, kuning, kuning, merah, dan abu-abu. Apakah data tersebut berbentuk angka ataukah berbentuk kata-kata? Berbentuk kata-kata. Wow, dari kelompok 1 bagus sekali. Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan dari kelompok 1 yang dapat menjawab kuis dengan baik. Kemudian selanjutnya adalah dilanjutkan dengan presentasi hasil pekerjaan dari kelompok 2. Silahkan Mbak Mega mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil dari pekerjaan diskusinya. Kepada Mbak Mega atau yang mewakili, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasilnya. Bu, dari kelompok 2 kami izin presentasi. Andaikan kamu ingin mengetahui olahraga yang paling banyak digemari teman-teman sekelasmu, coba tanyakan pada setiap siswa di dalam kelasmu tentang olahraga kesukaannya. Kemudian, buatlah sebuah daftar mengenai olahraga kesukaan teman-temanmu. Berapakah jumlah temanmu yang suka renang? Ada 10. Jumlah siswa atau siswi yang menyukai salah satu cabang olahraga disebut frekuensi. Jadi, frekuensi dari sepak bola ada 12 siswa, 5 siswi. Frekuensi bola basket ada 10 siswa, 6 siswi. Frekuensi bulu tangkis ada 10 siswa, 10 siswi. Sedangkan frekuensi renang ada 5 siswa, 5 siswi. Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 17 siswa yang menyukai sepak bola, 16 siswa menyukai bola basket, 20 siswa menyukai bulu tangkis, dan 10 siswa menyukai renang. Sekarang kita coba sajikan data yang telah kita peroleh dalam bentuk tabel. Yang pertama, buatlah sebuah tabel dengan 3 kolom. Kedua, buatlah daftar pilihan olahraga kesukaan temanmu. Yang ketiga, hitunglah banyaknya siswa dan siswi yang menyukai olahraga tersebut. Catatlah pada kolom frekuensi siswa dan frekuensi siswi. Yang keempat, hitung jumlah seluruh frekuensi siswa dan siswi dan cocokkan dengan jumlah teman sekelasmu. Sekarang gambarlah tabel kalian di bawah ini. Nama olahraga sepak bola. Frekuensi siswa ada 7, frekuensi siswi ada 1. Nama olahraga bola basket, frekuensi siswa ada 2, frekuensi siswi ada 1. Bulu tangkis, frekuensi siswa ada 3, frekuensi siswi ada 6. Renang, frekuensi siswa ada 5, frekuensi siswi ada 5. Jumlah frekuensi siswa ada 17, jumlah frekuensi siswi ada 13. Jadi, jumlah siswa dan siswi keseluruhan ada 30. Tabel yang telah kalian buat disebut tabel kontingensi. Menurut kamu, apa yang dimaksud dengan tabel kontingensi? Nah, tabel kontingensi ini merupakan bagian dari tabel baris kolom, namun ini digunakan untuk menyajikan suatu data yang memiliki lebih dari satu kategori atau pengelompokan. Misalnya, suatu data yang menyajikan 2 faktor. Faktor yang satu terdiri dari kategori A dan faktor yang kedua terdiri atas kategori B. Sehingga dapat dibuat daftar kontingensi dengan A menyatakan baris dan B menyatakan kolom. Wah, di kelompok 2 juga sangat bagus hasilnya. Kemudian selanjutnya yaitu kelompoknya Mbak Lulu, kelompok 3. Untuk kelompok 3, Ibu persilahkan untuk mempresentasikan hasilnya di depan teman-teman dan juga di depan Ibu, agar Ibu dapat mengetahui apakah kalian bisa mengerjakan kuis tersebut atau masih ada kesalahan begitu. Tabel 1.1 data jam belajar di rumah 12 orang siswa. Nomor 1 yaitu nama Mia Putri Wulandari, durasi belajar 2,5 jam. Kemudian nomor 2 ada Mbak Mega Ayu, durasi belajar 3 jam. Kemudian nomor 3 ada
Lulu Aini, durasi belajar yaitu 4. Kemudian nomor 4 ada Regina Rahmawati, yaitu dengan durasi belajar 2,5 jam. Kemudian di nomor 5 ada Mas Nur Fikri di durasi belajar yaitu 5 jam. Kemudian ada Mbak Amrita dengan durasi belajar 5 jam. Mbak Nailisa ada dengan durasi belajar 4 jam. Mas Ahmad dengan belajar 2,5 jam. Kemudian ada Leo Sutrisno dengan durasi belajar 7 jam. Kemudian ada Mas Budi Wahyudi dengan durasi belajar 6 jam. Kemudian ada Swalihah Fitriani dengan durasi belajar 3 jam. Kemudian ada Mas Zainuddin dengan durasi belajar 5 jam. Data tersebut menggunakan penyajian data dalam bentuk tabel baris kolom. Nah, menurut kamu apa yang dimaksud dengan tabel baris kolom? Tabel baris kolom adalah bentuk penyajian data yang sendiri dari baris dan kolom. Dari pekerjaan kalian, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah sangat baik ya anak-anak. Ibu sangat mengapresiasi pekerjaan kelompok kalian. Nah, di sini juga Ibu dapat melihat tolak ukur seberapa pemahaman kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Baik, sepertinya semuanya bisa mengerjakan dengan sangat tepat ya teman-teman, dan juga bisa mengerjakan dengan baik. Berarti kalian telah paham apa yang telah Ibu sampaikan pada pembelajaran kali ini. Nah, selanjutnya Ibu berikan pekerjaan rumah untuk kalian. Nah, pekerjaan rumahnya apa, Bu? Nah, pekerjaan rumahnya itu di LKPD atau lembar kerja peserta didik, di lembar kerja yang Ibu sudah share di WAG. Itu di paling bawah itu ada latihan. Ada 2 soal. Nah, itu kalian kerjakan. PR-nya berkelompok seperti ini ya, teman-teman. Jadi, kelompok kuis ini sama dengan kelompok pekerjaan rumah kalian. Jadi itu nanti kalian kerjakan bersama-sama dengan kelompok kalian, dan ikuti petunjuk yang sudah Ibu berikan di LKPD kalian. Begitu teman-teman. Baiklah anak-anak, karena kalian sudah dapat memahami penjelasan Ibu dengan baik, kalian juga sudah mengerjakan kuis dengan baik, dengan tepat. Kemudian Ibu juga sudah memberikan pekerjaan rumah, dan sepertinya waktunya sudah habis untuk kita untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, marilah kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat, baik sekarang maupun yang akan datang, dan juga ke akhirat kelak. Oke teman-teman, anak-anak semuanya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video ini saya buat. Apabila dalam video tersebut terdapat banyak kekurangan maupun kesalahan, mohon dimaafkan. Yang terbaik bukan dia yang datang dengan kelebihannya, melainkan dia yang tidak pergi dengan segala kekurangan, tetapi tetap belajar dan berusaha. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.